Maka Nabi kemudian menggambarkan pasukan yang depan, pasukan yang belakang, pasukan yang tengah tenggelam semuanya. Bahkan yang lagi jalan-jalan, yang sedang di kebun, yang sedang di pasar, semua dibenamkan. Aisyah sampai protes, "Ya Rasulullah, kok bisa? Kan mereka tidak ikut-ikutan perang." Iya, mereka tidak ikut, tapi mereka ditenggelamkan semuanya. Dan mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niatnya masing-masing. Nah, peristiwa inilah yang kemudian memunculkan satu huru-hara di bumi Syam. Ya, munculnya seorang penguasa bernama As-Sufyani. Sufyani ini orang Quraisy. Dia mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Di luar dia tidak sah. Ya, dia memaksa umat Islam di seluruh dunia untuk berbaiat kepada dia. Betapa marahnya dia berkuasa di Syam dan Irak. Ya, betapa marahnya As-Sufyani. Lagi-lagi jangan nebak-nebak. Ya, ya ini jadi fitnah masalahnya kalau nebak-nebak. Ya, kita sebut saja sebagaimana dalam hadis. Ya, Nabi tidak menjelaskan nama aslinya siapa, tetapi dia orang Quraisy. Kemudian dia mengklaim sebagai khalifah. Dia kemudian akan memaksa semua orang untuk tunduk dan taat. Yang melawan akan disembelih dan dibantai. Ya, ketika kelompok ini mendengar ada seorang laki-laki yang nggak punya track record berjihad kok diangkat sebagai khalifah, marah nggak kira-kira? Marah besar. Maka Sufyani kemudian mengirimkan sejumlah pasukan intel dan ahli bombingnya, ya, pasukan pembunuh yang senyapnya untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Maka berangkatlah mereka dari Syam menuju ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah upaya mereka ketahuan dan pasukan ini berhasil dikalahkan. Ya, begitu mendengar pasukannya berhasil dikalahkan oleh Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi hanya 313 orang. Seperti pasukan Badar, kekuatannya sangat lemah, tetapi mampu mengalahkan intel yang dikirim oleh As-Sufyani. Maka Sufyani marah besar. Lalu Sufyani berangkat sendiri dari Syam dengan pasukannya. Dan ternyata pada saat mereka sampai di Mekah, antara Madinah dan Mekah, di tengah-tengah yang namanya Al-Baida, Allah membuat tipu daya kepada mereka. Terjadi gempa bumi di Jazirah Arab yang luar biasa. Dan kemungkinan itu berbarengan dengan peristiwa munculnya api dari bumi Hijaz. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, tanda yang paling pasti. Kalau kita pengen tahu Imam Mahdi sudah muncul atau belum, tunggu berita gempa bumi di Arab Saudi yang mengeluarkan api yang ketinggiannya bisa dilihat dari jarak Bandung Makassar. 1200 km api itu bisa menyinari rumah-rumah kita. Saya pernah berjumpa dengan dokter pakar gempa, Dr. Gamal di Solo. Dia memperkirakan karena memang potensi untuk terjadinya gempa di Arab Saudi sangat tinggi dengan digerungnya kandungan minyak dan gas. Bisa dibayangkan potensi terjadinya ledakan itu sangat luar biasa. Disimulasikan ketinggiannya 6 km. Ya, maka itulah yang wallahu alam. Sekali lagi kalau memang itu yang dimaksud, tepatlah apa yang dikatakan Nabi, la taqumus sa'ah hatta tahrujan nar min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bi Busra. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api di lembah Hijaz, Mekah dan Madinah, yang apinya bisa membuat onta-onta di Damaskus itu lehernya menyala. Ya, bayangkan itu, Hijaz dengan Damaskus itu jaraknya 1200 km atau 800 mil. Itu bisa seterang itu. Maka Nabi kemudian menggambarkan pasukan yang depan, pasukan yang belakang, pasukan yang tengah tenggelam semuanya. Bahkan yang lagi jalan-jalan, yang sedang di kebun, yang sedang di pasar, semua dibenamkan. Aisyah sampai protes, "Ya Rasulullah, kok bisa? Kan mereka tidak ikut-ikutan perang." Iya, mereka tidak ikut, tapi mereka ditenggelamkan semuanya. Dan mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niatnya masing-masing. Yang bergabung dengan pasukan Sufyani, maka mereka akan masuk neraka karena mereka akan memerangi seorang Imam Mahdi. Tetapi yang mereka tidak sengaja lewat, tidak sengaja ikut atau dipaksa, maka Allah akan menghisap menurut niat masing-masing. Inilah peristiwa politik pertama yang akan terjadi di bumi Mekah setelah dikalahkannya pasukan As-Sufyani. Maka sekali lagi tidak usah memperkirakan Imam Mahdi sudah muncul atau belum. Tunggu berita gempa bumi di Arab Saudi. Mudah-mudahan saat itu teknologi masih berfungsi sehingga kita masih bisa mengakses, ya.
berita tentang kemenangan Imam Mahdi dan tenggelamnya Supyani ini akan menjadi hot news ya. Ya, jadi menjadi headline di seluruh media. Itu yang membuat kemudian pasukan dari Khurasan, dari Afghanistan, dari Irak, kaum muslimin dari berbagai penjuru itu berbondong-bondong masuk ke kota Mekah. Inilah yang kita kenal dengan pasukan Ashabu Royatisud. Itulah kenapa Nabi mengatakan setelah peristiwa perebutan kekuasaan akan muncul bendera-bendera hitam dari arah Khurasan. Nampaknya inilah satu-satunya hadis yang dianggap paling sahih tentang Ashabu Royatisud. Adapun selain daripada riwayat ini, semua derajatnya rata-rata doif atau mungkar. Ya, tetapi kedoifan dan kemungkaran hadis tidak menghapuskan kebenaran adanya pasukan Panji Hitam yang akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti Rasulullah yang singgah hijrah ke kota Madinah, langkah awal Rasul itu menjalin hubungan dengan Yahudi dan Nasrani di tempat, membuat perjanjian damai. Inilah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi setelah menguasai Arab Saudi. Maka seperti disebutkan di dalam hadis ya, takzuna jaziratul Arab, kalian nanti akan memerangi bangsa Arab. Fayaftahuhallah, lalu Allah akan memberikan kemenangan. Jadi langkah pertama seluruh jazirah itu meliputi yang namanya Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait, ya, Yaman, Oman, ini masuk dalam wilayah jazirah. Kita tahu yang namanya jazirah ya, hari ini berada dalam cengkraman barat. Para pemimpinnya, penguasanya itu pro barat semuanya. Ya, pro Romawi. Tetapi kemudian ya, yang terjadi adalah bahwa setelah Imam Mahdi berkuasa di sana, wallahu a'lam bishawab, hari ini kalau para pemuda Yaman, Oman, Qatar, Bahrain sudah banyak yang memiliki semangat jihad, begitu besok Imam Mahdi berkuasa di Arab Saudi, kira-kira kayak apa mereka? Luar biasa semangatnya. Saat itulah Barat akan ketakutan. Padahal investasi mereka di Arab Saudi dan Jazirah itu luar biasa. Entah berapa triliun nilainya. Tentara Amerika yang ada di Arab Saudi saja mencapai 400.000 orang. Dengan keluarga, anak istrinya. Mereka bikin sekolahan, mereka bikin perkampungan. Sampai semacam itu. Ya, maka melihat kaum muslimin yang sudah mulai bersatu, Amerika dan Eropa menghitung ulang kalau mau ngelawan. Maka kata Nabi SAW lanjutannya adalah summa takzuna Faris. Setelah seluruh jazirah Arab dikuasai, maka apa? Langkah berikutnya adalah penaklukan Persia. Kenapa Persia harus ditaklukkan? Siapa itu Persia? Hari ini kita bisa lihat bagaimana Iran didukung oleh kekuatan yang namanya Rusia, Cina, Korea. Ini adalah satu imperium. Sebagaimana dulu Bapak Ibu sekalian kita tahu kekuatan itu simbolnya cuma 3. 1 Romawi yang ada di sebelah barat, 2 Persia yang ada di sebelah timur, 3 Islam yang ada di antara tengah-tengah keduanya. Ya. Di akhir zaman kata Rasulullah, "Utum haitsu badatum." Kalian akan kembali lagi seperti dulu kalian memulai. Salah satu makna yang kami paparkan adalah eskalasi politik ya, kemudian akan terbelah mengkerucut menjadi 3 kelompok besar. Kelompok Romawi, ya, kemudian kelompok Persia dan kelompok Islam. Saya khawatir Indonesia ini kalau kita lihat-lihat agak lebih dekat kepada Persia. Apa buktinya? Investasi Cina luar biasa. Kedekatan para pejabat dan penguasanya kepada Iran itu sudah fakta. Maka Arab Saudi membaca ini semuanya, mereka pengen juga tanam saham di Indonesia. Ya, walau alam, mudah-mudahan nanti kita lebih dekat kepada Arab Saudi. Ya, saya dengar Presiden Jokowi menerima berapa triliun dari Arab Saudi gitu ya. Kemarin sudah datang, kemudian minta kuota haji, kemudian Arab Saudi akan berinvestasi dan lain sebagainya. Ya, kemudian saya dengar bagaimana Ustadz Yusuf Mansur diundang ke Saudi. Ini Arab Saudi memang pengen merebut hati bangsa Indonesia. Maka kemudian kemudahan untuk kuliah di Mekah, Madinah, Libya dan sebagainya itu dilebarkan. Kenapa? Iran melakukan serangan yang luar biasa. Bagaimana Iran corner ini di mana-mana di kampus-kampus ada, dan pengiriman ribuan mahasiswa Indonesia ke Iran itu luar biasa. Ini Indonesia termasuk yang diperebutkan. Ya, mudah-mudahan nanti bangsa Indonesia lebih dekat kepada Arab Saudi yang akan menjadi pusat kekhilafahan Imam Mahdi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kemudian Arab Saudi dan seluruh jazirah berhasil dikuasai, pada saat itulah terjadi peristiwa perjanjian damai. Ya, antara siapa? Antara kita dengan Amerika, antara umat Islam dengan Amerika dan Eropa.
Kenapa kita berdamai dengan mereka? Ya, yang minta damai walau alam nanti siapa duluan, ya. Tetapi memang strategi Islam, jangan pernah memecah front peperangan di banyak tempat. Inilah strategi Imam Mahdi, inilah strategi Rasulullah. Singgah di Madinah nggak langsung nantang Yahudi, nggak langsung nantang Nasrani, tetapi apa? Sepakati musuh bersama, yaitu musuh yang di luar kota Madinah. Ya, maka Yahudi diikat, Nasrani diikat, perjanjian damai supaya tidak saling mengganggu. Inilah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi pada saat menguasai Arab Saudi. Tidak langsung perusahaan Amerika, Eropa kemudian dihancurkan semuanya, tapi diikat dengan perjanjian damai.